Edwin Channel. Celaka, ujar Mbah Raden. Gimana Mbah? Apa Yanti masih bisa selamat? Tanya Mbah Minah dengan nada khawatir. Yanti tak kalah cemas dengan kondisinya saat ini. Tak pernah terbayang jika ia akan mengalami dan terjebak dalam situasi seperti ini. Mbah Raden masih berpikir, urat-urat di keningnya sampai menonjol, menandakan bahwa beliau tengah berpikir keras. Ada, tapi cukup berbahaya dan beresiko, ujar Mbah Raden. Mendengar itu, Yanti bisa sedikit bernafas lega. Apa itu? Mbah? Tanya Mbah Minah. Kamu harus mengambil tali pocong milik wanita yang meninggal pada hari Selasa Kliwon. Atau wanita yang memiliki weton Selasa Kliwon. Yanti terperangah mendengar persyaratan dari Mbah Raden yang menurutnya cukup mengerikan dan mustahil untuk ia lakukan. Setelah itu, kamu tukar tali pocong itu dengan tali pocong milik Lasmi. Apa tidak ada cara lain, Mbah? Jujur saya tak. Tidak ada. Hanya itu satu-satunya cara agar kamu bisa selamat. Kamu bisa saja keluar dari desa ini. Tapi kamu akan terus diincar oleh Barjo. Keluargamu juga menjadi taruhannya. Sanggah Mbah Raden. Yanti meneguk selaivanya dengan kasar. Apa dia berani melakukan hal se-ekstrim itu? Mbah juga hendak bisa bantu kamu lebih banyak. Enduk. Jadi kamu harus berjuang sendirian. Tutur Mbah Minah. Gak apa-apa, Mbah. Jika memang itu persyaratannya, mungkin Yanti akan terus berusaha untuk berani, ujar Yanti. Mbah Raden dan Mbah Minah mengangguk. Sore nanti kamu bisa pulang ke rumahmu. Nanti biar ditunjukkan jalan sama Bardi. Yanti mengangguk. Setelah urusannya dirasa selesai, Yanti dan Mbah Minah bergegas pamit pulang. Yanti melangkah dengan gontai, karena ia mau tak mau harus melakukan hal yang di luar nalar tersebut. Di mana aku cari tali pocong Selasa Kliwon? Gumam Yanti. Hanya itu sedari tadi yang ia pikirkan. Jangan terlalu dipusingkan. Kamu harus selalu bersikap tenang. Nanti sore, kamu akan diantar Bardi sampai ke rumah. Tutur Mbah Minah yang seakan tahu gejolak kegelisahan dalam hati Yanti. Yanti mengangguk. Lidahnya sudah terasa keluh hanya untuk sekedar menjawab Mbah Minah. Sore harinya, seorang pemuda berperawakan tinggi kurus sudah berada di pelataran rumah Mbah Minah. Ya, pemuda itu adalah Bardi, cucu dari Mbah Raden yang akan mengantar Yanti pulang ke desa Sumberwangi. Masuk dulu, Bah. Titah Mbah Minah. Wanita itu sudah menyenduh teh hangat untuk Bardi. Matur suwun, Mbah. Wah, jeting repotin, ujar Bardi seraya menjatuhkan tubuhnya di atas kursi sederhana milik Mbah Minah. Walah, Bah, kayak sama siapa saja. Wong ini cuma sekedar air, sama sekali nggak ngerepotin, jawab Mbah Minah dengan senyum khasnya. Makasih ya, Mbah. Mbah Minah menanggapi dengan senyuman. Tak berselang lama, Yanti sudah keluar dari bilik tempatnya beristirahat. Bardi menatap Yanti dengan tatapan tak biasa, sementara Yanti yang ditatap seperti itu menjadi sedikit kikuk. Mohon maaf, Kang. Lama ya nunggunya? Tanya Yanti sekedar berbasa-basi. Belum, kok. Sudah siap semuanya? Tanya Bardi. Matanya menatap tas usang Yanti yang berisi peralatan memandikan jenazah. Sampun. Sudah, jawab Yanti. Yanti duduk di kursi yang letaknya berseberangan dengan tempat duduk Bardi. Perlahan, pemuda itu mulai menyesap teh aroma melati buatan Mbah Minah. Yanti juga meraih teh miliknya dan mulai menikmatinya selagi masih hangat. Tak berselang lama, Mbah Minah keluar lagi membawa sepiring bakwan menul-menul yang terlihat begitu menggoda. Loh, lah ini yang bikin ketagihan main ke rumah Mbah Minah, ujar Bardi semeringah. Tangannya terulur mengambil bakwan yang masih hangat itu. Dimakan, Mbah. Kamu juga makan. Enduk. Buat ngisi tenaga, tutur Mbah Minah lembut. Yanti migangguk. Gorengan buatan Mbah Minah memang memiliki cita rasa gurih yang khas. Yanti juga mulai menikmati sajian bakwan tersebut. Bah, tadi mbahmu ngasih pesan buat Yanti ndak? Tanya Mbah Minah. Bardi mengangguk. Iya, Mbah, jawab Bardi. Apa, Bar? Tanya Mbah Minah penasaran.
Mbah Kung cuma menyampaikan, waktu yang dimiliki Mbak Yanti cuma 1 bulan. Sebelum malam 1 suro, Mbak Yanti harus berhasil melakukan semua yang Mbah Kung sampaikan tadi pagi. Jawab Bardi. Yanti terhenyak. Cuma 1 bulan. Kang? Tanya Yanti seolah tak percaya. Iya, Mbak Yanti. Pokoknya ya sebelum malam 1 suro, atau apa Kang? Sambar Yanti tak sabar. Ragamu akan menjadi wadah untuk jiwa Lasmi. Jawab Bardi. Matanya menatap serius ke arah Yanti. Kayak kerasukan? Tanya Yanti. Nanti biar Bardi ceritakan. Sekarang, kalian berdua harus cepat keluar dari desa sebelum maghrib tiba. Aku takut anak buah Barjo mencari keberadaan Yanti di desa ini. Potong Mbah Minah cepat. Bardi dan Yanti mengangguk. Keduanya segera menghabiskan bakuan dan teh yang sudah Mbah Minah sediakan. Mbah Minah menatap Yanti dengan mata berkaca-kaca, seolah berat berpisah dengan gadis yang ia anggap seperti cucu sendiri. Mbah, Yanti pamit. Terima kasih atas segala kebaikan Mbah Minah. Yanti memeluk erat tubuh wanita yang seperti neneknya sendiri itu. Mbah Minah membalas pelukan Yanti dengan hangat. Semoga Allah melancarkan semuanya. Nanti, Mbah tunggu kamu main lagi ke sini. Enduk. Tutur Mbah Minah seraya mengusap kasar air mata Mia dengan punggung tangan. Yanti mengangguk lalu tersenyum ke arah Mbah Aminah. Selesai berpamitan, Yanti segera naik ke boncengan motor butut milik Bardi. Batinnya berdebar tak karuan karena tak sabar ingin segera bertemu dengan Mbah Darsi. Sudah siap? Tanya Bardi. Sudah Kang. Jawab Yanti. Bardi segera mengengkol motor kesayangan miliknya, lalu menarik gas motor sehingga motor melaju menjauh dari rumah Mbah Minah. Yanti menatap Mbah Minah dengan tatapan sedih. Begitu pula dengan Mbah Minah. Bardi dengan gesit mengendalikan motornya melalui jalanan yang rusak cukup parah. Yanti tak banyak bicara, pikirannya terus berkelana karena setelah ini, dia harus menjalankan misi yang menurutnya menakutkan. Apa yang terjadi jika mereka menemukan keberadaanku? Kang, tanya Yanti pada Bardi. Mereka akan membawa sampean kembali. Jawab Bardi. Tapi mereka bisa dengan mudah menemukanku di rumah. Ujar Yanti dengan nada bergetar. Bardi tersenyum. Mbahku sudah mageri rumah kalian. Tapi hanya bertahan 2 malam saja. Setelah itu kalian harus mengungsi sementara. Kemana Kang? Ke rumah yang di depannya. Ada 2 pohon bidara berukuran besar. Pemilik rumah akan menerima kalian dengan baik. Orang itu pula yang bisa membantumu keluar dari masalah ini. Jawab Bardi membuat Yanti tercenung memikirkan siapa pemilik rumah yang di depannya terdapat 2 pohon bidara berukuran cukup besar. Yanti diam sembari mengingat-ingat. Barangkali ada di antara rumah tetangga atau saudara jauhnya yang memiliki ciri seperti yang disebut Bardi. Tiba-tiba, dia teringat dengan rumah Mbah Rohim. Di depannya terdapat pohon bidara dan berjumlah 2. Tapi apa benar? Mbah Rohim orang yang dimaksud Bardi?